Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada siang kali ini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai sejarah penggunaan dan jenis-jenis polimer. Di sini bisa dilihat nama-nama anggota kelompok. Yang pertama mengenai sejarah polimer yang akan dijelaskan oleh Muhammad Akmal. Kepada Muhammad Akmal, disilakan. Terima kasih izin gerak turisme semua. Pertama yaitu tentang sejarah polimer. Asal kata polimer berasal dari kata Yunani kuno, poli, yang berarti banyak, dan mere, yang berarti bagian. Dengan demikian, maka definisi dari polimer adalah sebuah molekul rantai panjang yang terdiri atas sejumlah besar titrating unit terulang dengan struktur yang identik yang disebut monomer. Next. Tahun 1833. Kata polimer pertama kali digunakan oleh kimia Swedia Berzelius pada tahun 1833. Sepanjang abad 19, para ilmuwan bekerja dengan makromolekul tanpa memiliki suatu pengertian yang jelas mengenai strukturnya. Next. Tahun 1839. Industri polimer dimulai pada tahun 1839 oleh Charles Gautier. Ia mengembangkan proses vulkanisasi yang merubah lateks karet alam menjadi elastomer untuk ban. Next. Tahun 1847 sampai 1860-an. Pada tahun 1847, Christian F. Condon mereaksikan selulosa dengan asam nitrat menghasilkan selulosa nitrat sebagai termoplastik buatan pertama. Dan pada tahun 1860-an, bahan ini dikenal sebagai seluloid. Next. Tahun 1907. Pada tahun 1907, Leo Hendrik Degeland memproduksi apa yang disebut sebagai bakelit, resin fenol formaldehida, yaitu bahan yang dapat dicetak atau dibentuk di bawah pengaruh panas dan tekanan. Biasanya digunakan sebagai bahan pembuat alat-alat listrik. Next. Tahun 1912 sampai 1937. Pada tahun 1912, General Electric mengembangkan resin lapisan pelindung dari glital, resin polister tak jenuh. Pada tahun 1930-an, penelitian yang dilakukan di salah satu perusahaan kimia terbesar di Amerika Serikat, yaitu DuPont, menghasilkan variasi baru dari polimer terhadap karet sintetis dan material yang lebih eksotik seperti nilon dan teflon. Next. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Maria Pascalia. Kepada rekan, dipersilakan. Ya, terima kasih. Izin menyampaikan yang selanjutnya tahun 1938 sampai 1939. Pada tahun 1938, perusahaan kimia besar lainnya di Amerika Serikat, yaitu Dow Chemical, menghasilkan polistiren dalam skala komersial, dan pada tahun 1939, polyethylene atau densitas rendah dibuat untuk pertama kali oleh ilmuwan di perusahaan IC di Inggris. Next. Selanjutnya tahun 1950-an. Usaha untuk mengembangkan materi baru berbasis polimer, khususnya karet buatan, dilakukan secara intensif selama Perang Dunia Kedua, ketika bahan alam seperti karet dari tanaman Hevea mulai menipis. Carl Ziegler pada tahun 1950-an secara sendiri-sendiri mengembangkan katalis stereospesifik metal transisi sebagai pelopor komersialisasi dari polipropylen sebagai komoditas plastik utama. Next. Tahun 1960 sampai 1970-an. Tahun 1960-an dan 1970-an merupakan saksi dari pengembangan pembuatan polimer plastik dengan kualitas yang baik yang dapat bersaing dengan material tradisional seperti logam,
untuk bidang otomotif dan penerbangan. Polimer tersebut termasuk polikarbonat, poliphenileoksid, polisulfons, polimids, aromatik polimid, dan polimer-polimer rantai kaku temperatur tinggi lainnya. Polimer dengan konduksi listrik, fotokonduksi, dan kristal cair juga mulai muncul. Next. Tahun 1990 sampai sekarang. Akhirnya, pada awal 1900-an, perkembangan sains dapat mendukung untuk pengembangan molekul organik menjadi polimer sintetik. Saat ini, bahan polimer telah banyak digunakan sebagai bahan substitusi untuk logam, terutama karena sifat-sifatnya yang ringan, tahan korosi dan kimia, murah, khususnya untuk aplikasi-aplikasi pada temperatur rendah. Hal lainnya yang banyak menjadi pertimbangan adalah daya hantar listrik dan panas yang rendah, kemampuan untuk meredam kebisingan, warna, dan tingkat transparasi yang bervariasi, kesesuaian Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad. Kepada rekan, dipersilakan. Baik, terima kasih. Mohon izin menyampaikan, kali ini saya akan menyampaikan jenis-jenis polimer. Yang pertama, yang satu yaitu polyethylene. Merupakan polimer plastik yang sifatnya ulet atau liat. Massa jenis rendah, lentur, sukar rusak apabila lama dalam keadaan terbuka di udara maupun apabila terkena tanah lumpur. Tetapi tidak tahan panas. Kegunaan polietena adalah untuk memproduksi lembaran untuk kantong plastik, pemukus halaman, ember, dan sebagainya. Next. Yang kedua yaitu polipropilene. Polipropilen atau polipropena adalah sebuah polimer termoplastik yang dibuat oleh industri kimia dan digunakan dalam berbagai aplikasi. Di antaranya digunakan untuk dipakai ada packing makanan, kering atau snack. Next. Yang ketiga yaitu polyphenylchlorine. Plastik ini juga tahan serta kedap terhadap minyak dan bahan organik. Ada dua tipe plastik PVC, yaitu bentuk kaku dan bentuk fleksibel. Plastik bentuk kaku digunakan untuk membuat konstruksi bangunan, mainan anak-anak, pipa PVC atau paralon, meja, lemari. Adapun plastik bentuk fleksibel jenis ini digunakan untuk membuat selang plastik dan isolasi listrik. Next. Yang keempat, Teflon atau PTFE. Teflon tersusun dari monomer tetrafluorotena. Teflon bersifat sangat ulet, kenyal, tahan terhadap zat kimia, tidak mudah terbakar, isolator listrik yang baik, dan mampu melumasi diri serta tidak menempel. Panci untuk menggoreng menggunakan pelapis teflon, sehingga tidak memerlukan minyak yang banyak, tidak mudah gosong, serta mudah mencucinya. Next. Yang kelima yaitu polistirena. Polistirena adalah sebuah polimer dengan monomer stirena, sebuah hidrokarbon cair yang dibuat secara komersial dan dari minyak bumi. Polistirena digunakan untuk membuat gelas minuman ringan, isolasi, dan untuk kemasan makanan. Peralatan rumah tangga yang terbuat dari polistirena antara lain sapu, sisir, baskom, gantungan baju, ember. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Agung Wijaya. Kepada Agung Wijaya, disilakan. Baiklah, terima kasih. Mohon izin menyampaikan. Yang keenam yaitu oriented polystyrene. Oriented polystyrene adalah jenis plastik yang sangat bening, kurang tahan panas. OPP ini bersifat sangat bening, kurang tahan panas dan biasanya digunakan untuk packing roti, snack, baju, dan jaket agar menambah keindahan dan penampilan produk. Next. Yang ketujuh adalah high density polyethylene. HDPE ini adalah polietilena termoplastik yang terbuat dari minyak bumi.
HDPE memiliki karakteristik sedikit buram dan transparan serta elastik. Plastik ini tidak tembus air, tidak berbau, tahan panas, dan tahan benturan. Dalam keseharian HDPE ini biasa dikenal dengan sebutan kantong HD, kantong kresek, kantong asoy, tas plastik, HD, ataupun shopping bag. Next. Selanjutnya yang ke-8, polietilene tereptalat atau PET. Polietilene tereptalat atau PET adalah suatu resin polimer plastik termoplastik dari kelompok polyester PET. Banyak diproduksi dalam industri kimia dan digunakan dalam serat sintetis, botol minuman, dan wadah makanan. PET juga merupakan salah satu bahan mentah terpenting dalam kerajinan tekstil. Next. Yang ke-9 adalah karet alam. Karet alam adalah polimer linear isopren 2-metil 1,3-butadiena. Juga disebut juga C1,4-polisopren. Berbagai rantainya disatukan oleh interaksi van der Waals yang lemah dan memiliki struktur melingkar. Dengan demikian, karet dapat ditarik seperti pegas dan menunjukkan sifat elastis. Next. Yang ke-10 adalah karet buatan atau sintetis. Merupakan jenis karet yang dapat divulkanisir seperti polimer dan mampu membentang hingga 2 kali panjangnya, sehingga kembali ke bentuk dan ukuran aslinya segera setelah gaya peregangan eksternal dilepaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Agung Yevana. Kepada Agung Yevana disilakan. Baiklah, terima kasih. Mohon izin menyampaikan. 10 karet buatan atau sintesis. Berbeda halnya dengan karet alam yang didapat dari getah pohon karet yang ditoreh dari batangnya langsung. Karet sintesis terbuat dari minyak bumi, batu bara, gas alam, dan minyak. Sehingga karet ini bisa menggantikan keberadaan karet alami untuk bahan baku membuat beberapa barang tertentu. Next. 11 polimetil metarilat atau PMMA. Dikenal juga dengan nama dagang plexiglas atau lucita atau perspek. Memiliki sifat kuas, keras, ringan, dan transparan. PMMA digunakan untuk alat optik, kaca jendela pesawat terbang, furnitur, dan glove box. Next. Selanjutnya ada nilon. Nilon merupakan polimer berbentuk serat yang bersifat kuat, ringan, dan tahan terhadap tegangan. Oleh karena itu, nilon banyak digunakan untuk membuat tali, jala, parasut, tenda, jas hujan, karpet, dan sebagainya. Next. Selanjutnya ada rayon. Merupakan salah satu jenis polimer turunan yang dibuat dari reaksi antara selulosa dengan NaOH dan CS2. Rayon banyak digunakan es rayon atau yang dikenal dengan kain rayon adalah kain yang terbuat dari serat hasil regenerasi selulosa. Serat yang digunakan sebagai benang rayon berasal dari polimer organik sebagai bahan sandang. Next. Selanjutnya ada rayon lanjutan. Kegunaan kain rayon secara luas digunakan dalam industri garment sebagai bahan pakaian serta kelengkapan busana seperti jas, jaket, daster, shawl, pakaian dalam, dasi, topi, kaos kaki, serta kain pelapis sepatu. Next. 14 ada selulosa. Selulosa adalah senyawa seperti serabut, liat, tidak larut dalam air, dan ditemukan di dalam dinding sel pelindung tumbuhan terutama pada tangkai batang, dahan, dan semua bagian berkayu dari jaringan tumbuhan. Selanjutnya ada selulosa. Lanjutan, ester selulosa banyak digunakan sebagai serat dari plastik, sedangkan ester selulosa sebagai pengikat dan bahan tambahan untuk mortir khusus atau kimia khusus untuk bangunan, dan konstruksi juga stabilisator viskositas pada cat, makanan, produk farmaseutik, dan lain-lain. Baik, sekian yang dapat kelompok 1 sampaikan. Apabila banyak kekurangan kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.